Kufra kemungkinan akan ke arah Grok karena ada Thomas di sana dari Blacklist Internasional. Tamus. Oh Tamus. Thomas. Udah diganti. Siap. Udah. Tamus. Siap. jadi Tapi Thomas. Bung Kornet. Junglernya Tamus. Hah? Ohebnya dulu maksud saya. Ohebnya mati. ini akan menggunakan Elis lagi. Oke. Dan sepertinya Oh, Edward yang akan menggunakan Tamus di EXP lane. Gue kira. Oke. Pembuktian. Oke lah kalau begitu ya. Pembahasan satu hero Yunshin sangat panjang. Termasuk game yang sekarang. Match yang pertama sangat penuh. 5 game semuanya kepake dan inilah dia game yang kelima pastinya Blacklist International melawan BTK. Mana suaranya? Hey! Game kelima kita tanpa menyadari udah sampai di game kelima ya, nggak sadar. Mungkin tadi prediksi di luar sana banyak banget, mungkin ya, ada yang 3-0, 3-1 gimana, tapi ternyata 2 sama cuy, disamain. Dan sekarang game kelima ini adalah penentuan siapakah yang akan tetap berlanjut di upper bracket dan siapakah yang akan turun ke lower bracket. Ya, menarik banget ketika kita melihat bagaimana Blacklist International ditahan loh. Banyak bahkan yang memprediksikan mungkin akan jadi 3-0 atau setidaknya 3-1 untuk BTK. Tapi untuk kali ini melihat BTK yang perform banget, mereka benar-benar memberikan kejutan. Nih loh, di North America punya wakil yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ternyata menjadi pembuktian bahwa Blacklist juga harus aware dan harus respect Asli. terhadap BTK. Blacklist saya dibuat kewalahan sampai 5 game loh. Dan bahkan lihat dari Fight Chicken pun juga untuk dari segi laning phase-nya, Oheb yang kita tahu emang selalu melakukan outplay dan juga untuk laning phase-nya, tapi benar-benar dibuat sekewalahan itu. Di zoning habis-habisan sama Lunox ya, dan bahkan sudah dikeluarkan Mountain Shocker-nya, terlihat semua vision-nya, dapetin satu Mr. Crab harusnya di area top lane. Dan bahkan kita lihat untuk turtle-nya yang sebentar lagi akan muncul dalam 15 detik lagi. Haji yang masih level 2. Masih mencoba untuk dapetin satu skill lizard-nya juga. Dan mencoba untuk ngezoning langsung. Menjaga di setiap rumput yang penting. Dan kita lihat Zia, 1 minute wave lagi. Masih bisa untuk menghindar dengan menggunakan flicker, belum level 4. Satu lagi wave-nya. Harusnya Oh My Venus, 1 gerobak kaki level 4. Sama-sama level 4 dari kedua mid laner-nya. Iya, ini berubah ya pattern farming dari Mobazen, di mana tadi mungkin cukup lambat, tapi ternyata untuk di game yang kelima terlihat Mobazen begitu menguasai. Namun di bawah ada serangan dilakukan oleh 2 orang sekaligus, tapi untuk Chicken sendiri tidak ingin melepaskan Aldous ke cover ke arah mana, ada Darkening, Chaos Assault semuanya dikeluarkan, tapi masih bisa bertahan untuk Wise-nya dan langsung pergi di area tersebut dengan punggung yang cukup terbakar. Chestplate-nya akan ke arah mana, tapi tidak Rokur sampai di pilihannya Pak ya. Hanya farming saja. Iya, masih mempercepat untuk rotasinya di 2 menit 40 detik di arah bottom lane-nya yang mungkin akan terjadi perang, tapi belum ada first blood dari kedua tim. Zia. Masih sama-sama sekarang Zia. Mana ultimate yang menunggu momen yang tepat, flicker ke arah belakang dan oh my god, outplay hebat. Outplay hebat ya kan? Outplay hebat. Tapi untuk dari Ohebnya sendiri akhirnya sekarang tersadar ya bahwa dia sangat amat membutuhkan sepatu, dan tiba-tiba ada reward manipulation walaupun belum ada Ice Queen One, tapi lihat Zia-nya terpok damage dari tetesan maut. Dunia nyatanya yang dimanipulasi. Iya, real world manipulation tadi udah memberikan sedikit mimpi buruk, tapi Victor, coba kita lihat dari kamera yang ada di bagian bawah, begitu serius, coba lihat dia main begitu fokus. Wise-nya masih fokus farming, ada purple buff di dalam tubuhnya. Shark dan juga Haji saling bertatap-tatapan aja walaupun mereka tidak bisa saling memiliki. Namun untuk Hajinya pun mundur, Sharknya juga mundur. Mobazen udah hadir, Bloodflood langsung aktif, ditembakin ke arah Haji, tergesek langsung ke arah punggungnya, dia pergi langsung dari area tersebut. Yes, ini benar-benar kayaknya first blood yang cukup lama dari 5 game yang sudah terjadi ya. Oh My Venus. Ada Striking Eagle, tidak ada flicker dalam 5 detik dan bahkan first blood akhirnya langsung diamankan di menit 3:54 oleh anak-anak BTK karena tidak adanya escape spell dari Oh My Venus, walaupun benar-benar dikit banget. 4 detik lagi dan bahkan kita lihat sudah mulai di zoning juga. Ada sedikit komunikasi antara Oh My Venus dengan referee, tapi belum adanya pause, kayaknya masih bisa terkendali. Masih bisa untuk melanjutkan pertandingan karena Turtle sudah mulai muncul, dapetin satu purple buff. Dan mungkin langsung diamankan juga untuk setiap posisi. Zia, halo! Kelihatan tadi keluar rumput sedikit saja. Langkahnya kelebihan 1. Keluar gua. Aduh. Tapi Hajinya bergerak perlahan maju ke depan untuk memberikan bantuan. Tidak, karena Turtle-nya lebih menggiurkan. Hajinya ingin maju ke bagian
bagian depan, tapi belum ada Chase backup di bagian belakang. JPJ langsung menabrak ke arah Manda, tapi Mobazen masih bisa selamat. Wise-nya ada real manipulation, tapi untuk kali ini Elisha langsung menjadi korban sedikit lagi. Bisa langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada Yip-nya jadi korban tambahan, tapi Hajinya mengeluarkan flicker, sementara Wise tinggal sendiri di bagian belakang. Tidak terlalu on point tadi dari Energy Impact dan juga Curse of Crow yang dimiliki, tapi Turtle-nya menjadi milik dari Mobazen. Mengingatkan Cornet dengan game yang ketiga ya harusnya ya, ketika Wise melakukan tugasnya dengan Metode cuek. Iya, metode cuek, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi tentunya buat Sobat Land of Dawn gak boleh cuek nih soal M3X Grab ini. That's right. Karena 70% net. Iya, dan kode promonya gampang banget, M3 X Grab. Benar banget. Karena kalau misalkan Wise-nya cuek sampai late game ya dia bakal tetap dapetin stack gitu loh. Iya, jadi buat pengguna baru dari Grab langsung aja dipakai promonya, pesan makanan, minuman buat keluarga, buat teman, buat pacar atau gebetan seperti Pak Pulung yang belum jadian sampai detik ini. Iya Pak, namanya juga masih usaha Pak ya. Baiklah kalau begitu, sedikit lagi nih outer turretnya pasti bakal tumbang, namun Mobazen memaksakan keadaan. Satu lagi, gemes banget, gemes. Itu dia. Memanfaatkan absorb damage dari turtle ya. Santuy ya udah TB-in. Karena nggak masalah kan, by the way dia juga masih bisa masih bisa balik, dia masih bisa farming juga di jungle. Karena selama dia pegang purple buff ya, setiap wasit bakal nambahin dari segi regen HP-nya. Jadi makin lebih durable dia di dalam jungle. Dan farmingnya juga tidak akan terhentikan untuk sekarang. Apalagi Mobazen dengan KD yang lumayan bagus, 101. Dan levelnya level 10, bahkan Wise yang ketinggalan 1 level untuk saat ini. Yes, masih sibuk untuk dapetin stack. Dibantu untuk farmingan ya bersama Sora Edward. Tidak memerlukan satu retribution. Kehilangan 2 turtle dari anak-anak Blacklist International. Tapi Wise tidak peduli, metode cuek selalu dilakukan dengan menggunakan Aldous-nya. Yang penting dia farming. Lihat rotasi Wise-nya, hanya dapetin minions wave di arah atas, kemudian dia ke purple buff, ke tengah, balik lagi ke rock kursa, dan mungkin akan ke bawah untuk dapetin orange buff. Setelah itu ke minions wave bawah lagi. Cuek, cuek, dan cuek. Itu yang akan selalu dilakukan karena 2 detik lagi Turtle akan mulai muncul. Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s 5G. Set langsung nongol itu sedikit lagi dan berhasil diambil. Hajinya tertinggal, tapi Oheb dengan Flying Blood yang dimiliki tadi sepertinya belum mau terpindah ya. Namun sekarang Edwardnya di atas, ada invasi yang dilakukan. 4 player dari BTK, mereka udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Blacklist. Ada lagi Flying Bloodnya langsung hadir. Cuek bang, pokoknya aing mah fokus katanya. Fokus farming. Sabar dulu aing mah yang sini dapetin sak. Biarin teman-teman aing aja yang perang. Sudah ada red strike, tapi lihat langsung di cancel begitu saja. Muter lagi, balik lagi ke arah Kramer. Habis ke Kramer pindah lagi ke mid lane. Pindah lagi ke atas. Terus menerus seperti itu. Yang penting farm terus menerus untuk dapetin stacknya dari seorang Wise. Walaupun belum ada point kill ya, berbeda sama 2 atau 3 game sebelumnya. Dia dapat sampai 4 kill kalau nggak salah, 2 death. Dan bahkan sudah mulai diwaspadai oleh seorang Esmeralda. 2 hit yang mungkin saja membuat seperempat darah tadi itu hilang dari Esmeralda. Tapi di arah top lane-nya Shark belum mengeluarkan Eagle-nya, lebih mengamankan 1 turret saja. 2 turret di arah atas dan bawah sudah mulai terbuka. Mobazen yang tidak peduli tampaknya dengan kehadiran dari Haji yang offended ke arah seorang Shark yang bukan baby Shark. Tapi masih bisa untuk cabut dan hanya mencolek-colek atau mengharas sedikit demi sedikit. Perlahan tapi pasti semakin mengecil area pertahanan yang dimiliki oleh Blacklist International di tengah. Akankah tadi ada keluarkan Eponde, tapi ternyata tidak. Don Run Wolf King doang, sementara Oheb menyerap siapapun yang ada di depan situ dengan plot yang dia punya. Dan lihat damage yang dikeluarkan dari Fight Chicken sih, dia setinggi itu loh untuk dari 1 darkeningnya doang. Dan itu belum cast assault. Bayangkan kalau tadi Oheb yang mungkin belum punya Winter Ranger untuk saat ini, dia akan ke-burst di tengah-tengah, dan itulah dia yang terjadi sama Wise di bottom lane kali ini walaupun dia punya chase fade. Wah, I'm offended dan di-combo dengan sangat amat baik bersama dengan Oheb dan juga Oh My Venus. Double kill, Oheb again and again selalu membuat outplay untuk anak-anak Blacklist International. Walaupun tadi skill satunya agak miss karena yang salah dan tidak bisa mendapatkan triple kill-nya ke arah seorang Victor. Wow, tapi tetap ada 1 inner turret yang akan ditumbangkan oleh pemain. Bahkan untuk sekarang dari Esmeralda aja mendapatkan Yif, di mana tadi Yifnya ternyata nggak pulang ya. Recall, dia lagi recall. Tapi emang agak terlalu kelihatan sih. Dan tampaknya di sini 1 per 1
dari anak-anak Blacklist dan juga BTK ya. Anak-anak BTK benar-benar perang terus-menerus. Udah menit-menitnya perang nih, tinggal menunggu untuk YC sih. Gue tinggal nunggu YC udah jadi dan dia ke arah Yusin ya. Tadi soalnya ke Yusin 2 hit kayaknya. Udah langsung setengah darahnya. Ini turtle yang pertama pun sepertinya akan menjadi milik Ohep. BTK, namun untuk sekarang Ohepnya agak sedikit terlambat dan hanya mengantarkan nyawanya menjadi milik dari BTK. Wow. Oh, lihat langsung ada sedikit ekspresi kekecewaan dari Ohep ketika dia mungkin melakukan decision making yang seharusnya tidak perlu dia lakukan. Karena mungkin itu agak sedikit memaksa ketika dia sudah tahu bahwa Lordnya benar-benar under banget dan hilang dengan sekejap di menit yang ke-10 kali ini. Dia bawa purple loh, Pak. Yes, dia bawa purple. Sayang banget dan loh itu. juga ini akan jadi satu momen yang bisa menjadi momen untuk satu BTK. itu doang. Ini satu hit itu doang. setengah loh, half Yes. darah, half HP. Dan itu langsung diloncatin sama Ohep, plus flickernya juga sudah digunakan ketika tadi di instant replay kita Yes, ternyata. dan Victor sudah melakukan hal yang benar sebenarnya. Dia lompatin ke arah Oh My Venus tapi tetap tidak bisa langsung di shutdown dalam satu kombonya. Dengan menggunakan Polystar Moon-nya, Victor sudah mulai lompat ke arah seorang Wise yang mencoba untuk memberhentikan Lordnya, tapi di arah bottom lane-nya mencoba untuk mendistract semuanya dari arah tengah, atas, bawah oleh anak BTK. Dan ini akan menjadi bonus turret tambahan untuk mereka. Dapatin hero turretnya. Mencoba untuk nge-push pelan-pelan, tapi masih bisa dibersihkan oleh Hype-nya. Tapi dan Hajinya langsung fokus ke arah depan. Haji, what the heck? Masih bisa hidup dan tampaknya Victor langsung masuk ke dalam dan langsung mendapatkan satu orang di trade begitu saja. Dan bonus turret di arah top lane-nya. Inhibitor turret dari Blacklist International sudah dihancurkan di arah atas. Kejadian yang sangat jarang sekali kita lihat di menit 11 inhibitor turret yang dimiliki oleh Blacklist hancur. Yes, dan bahkan Hancur, Pak. ada satu momen ini bukan montage ya, tapi mistage kayaknya yang terjadi dari Haji, di mana tadi dia sempat ingin I'm offended dengan flicker, tapi ternyata agak sedikit tidak ada yang tertangkap. Itu sih poinnya, dan hilang begitu saja chance untuk menangkap teman-teman dari BTK. Tapi kali ini Wise, apakah dia akan di happy birthday di bagian jungle atau dia bakal coba untuk lebih sabar lagi? Sabar. Itu hati-hati recall di sana. Oh, ngebet dulu sih ya. Ngebet dulu gitu satu, caranya. ngebet satu, ngebet dua. Iya. Emang lagi parade aja kayak mereka. Namun sekarang Mountain Shocker-nya dikeluarkan. Mulai berkumpul Bloodport-nya pergi ke arah yang berbeda, mengamankan dulu ke arah satu monster jungle. Tapi udah ada tamu yang mulai maju ke bagian Piper dan langsung diaktifkan begitu aja. Udah ada serangan di bagian belakang, tapi sekarang di bagian belakang juga memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi Aldous-nya berhasil didapatkan untuk Fight Chicken begitu kuatnya dengan purple bomb yang dia miliki. Udah ada serangan langsung terus melakukan Void Crystal-nya memberikan efek begitu menyakitkan. Sementara untuk pembahasannya basic attack-nya disabot. Dua orang berhasil langsung didapatkan juga dari Blacklist International. Sementara untuk Ohep-nya seorang diri, apa yang bisa dia lakukan? Dia berusaha untuk pergi dari air tersebut. Aku ingin pergi. Udah ada Jack lagi. Terus memberikan damage lagi yang tersisa. Udah ada lagi tapi base-nya begitu terbuka bebas. Akankah BTK melaju lewat upper bracket dan tas. Dan itu dia. Wow. Tas dilakukan. Standing applause untuk anak-anak Blacklist International. BTK membuat semua orang bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Ini benar-benar langsung membuat semua penonton